Pernahkah Anda merasa telah memberikan segalanya dalam hubungan, namun tetap tidak dihargai? Rasanya seperti berdiri di tengah hujan deras, tanpa payung, berharap seseorang datang untuk melindungi Anda. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Anda dibiarkan sendirian, basah dan kehilangan arah. Situasi ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga membuat kita meragukan diri sendiri. Saya pernah berada di posisi itu. Dan dari pengalaman tersebut, saya belajar satu pelajaran besar. Kebahagiaan tidak datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari cara kita mengelola pikiran dan emosi kita sendiri. Filosofi Stoik menawarkan perspektif yang membebaskan. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Dalam konteks hubungan, ini adalah langkah pertama menuju kedamaian batin. Bahkan ketika pasangan Anda tampaknya berhenti menghargai keberadaan Anda. Dalam video ini akan membahas 9 langkah sederhana berdasarkan filosofi Stoik untuk menghadapi situasi ini dengan penuh kebijaksanaan. Setiap langkah bukan hanya bertujuan untuk memperbaiki hubungan, tetapi juga untuk memperkuat diri Anda sebagai individu yang mandiri dan berharga. Pertama, hentikan pencarian validasi dari pasangan Anda. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan dalam hubungan adalah terlalu bergantung pada pasangan untuk validasi diri. Kita berharap pujian, pengakuan, atau bahkan sekadar perhatian dari mereka untuk merasa bahwa diri kita berarti. Ketika hal itu tidak terjadi, kita merasa ditolak atau diabaikan. Namun dari perspektif Stoik, ketergantungan ini adalah akar dari ketidakbahagiaan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa nilai diri sejati tidak datang dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi dari bagaimana kita melihat diri sendiri. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik terkenal, pernah mengatakan, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu sendiri. Ini berarti, jika kita terus mencari validasi dari pasangan kita, kita menyerahkan kendali atas kebahagiaan kita ke tangan mereka. Langkah pertama untuk mengatasi hal ini adalah menyadari bahwa Anda adalah sumber validasi terbesar untuk diri sendiri. Alih-alih menghabiskan energi untuk mencari perhatian dari pasangan, gunakan waktu tersebut untuk memperbaiki diri. Misalnya, coba buat daftar kualitas positif yang Anda miliki, keterampilan yang Anda kuasai, atau pencapaian yang sudah Anda raih. Fokuslah pada kekuatan ini dan lihat bagaimana Anda bisa membangun kehidupan yang lebih bermakna tanpa mengandalkan pengakuan dari pasangan. Selain itu, penting untuk mengurangi reaksi emosional terhadap sikap pasangan yang tidak menghargai. Dalam Stoikisme, ini disebut dengan dichotomy of control, memahami apa yang ada di bawah kendali kita dan apa yang tidak. Sikap pasangan Anda berada di luar kendali Anda, tetapi bagaimana Anda merespons sepenuhnya berada di tangan Anda. Dengan berfokus pada diri sendiri, Anda akan mulai merasa lebih percaya diri dan tidak terlalu terpengaruh oleh kurangnya penghargaan dari pasangan. Di akhir langkah ini, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya hidup untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain atau untuk menjadi versi terbaik dari diri saya? Ketika Anda memilih yang kedua, Anda akan merasa lebih kuat dan berdaya, bahkan ketika pasangan Anda tidak memberikan penghargaan yang Anda harapkan. Kedua, bangun batasan emosional yang sehat. Seringkali kita merasa terluka karena pasangan tidak menghargai kita, bukan semata-mata karena sikap mereka, tetapi karena kita tidak memiliki batasan emosional yang jelas. Kita membiarkan perasaan dan tindakan mereka mendikte kebahagiaan kita. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa batasan emosional adalah fondasi untuk menjaga ketenangan pikiran, bahkan dalam hubungan yang penuh tantangan. Epictetus, salah satu filsuf Stoik, mengatakan, orang-orang tidak terganggu oleh hal-hal itu sendiri, tetapi oleh pandangan mereka tentang hal-hal tersebut. Artinya apa yang membuat kita terluka bukan tindakan pasangan, tetapi cara kita menafsirkannya. Batasan emosional membantu kita memisahkan apa yang menjadi tanggung jawab kita dari apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Langkah pertama untuk membangun batasan ini adalah mengenali bahwa Anda memiliki hak untuk merasa aman dan dihormati dalam hubungan. Jika pasangan Anda tidak menghargai Anda, itu bukan refleksi dari nilai diri Anda,
melainkan refleksi dari sikap mereka sendiri. Misalnya ketika pasangan berbicara dengan nada yang merendahkan, alih-alih merasa terhina, ingatlah bahwa kata-kata mereka adalah cerminan dari emosi mereka, bukan gambaran tentang siapa Anda sebenarnya. Selanjutnya, tentukan batasan yang jelas tentang bagaimana Anda ingin diperlakukan. Sampaikan dengan tegas namun tenang kepada pasangan Anda apa yang Anda anggap tidak dapat diterima. Sebagai contoh, jika pasangan cenderung mengabaikan pendapat Anda, katakan, "Saya merasa dihargai ketika pendapat saya didengar dan dipertimbangkan. Saya harap kita bisa saling mendengarkan dengan lebih baik." Filosofi Stoik mendorong kita untuk berbicara dengan logika dan ketenangan, bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Namun, batasan tidak hanya soal menyampaikan kebutuhan Anda kepada pasangan, tetapi juga soal melindungi energi emosional Anda. Hindari membiarkan diri Anda terlalu larut dalam konflik yang tidak produktif. Jika Anda merasa terlalu lelah untuk mendiskusikan masalah pada saat itu, tidak apa-apa untuk memberitahu pasangan bahwa Anda perlu waktu untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan percakapan. Dalam Stoikisme, ini adalah bagian dari menjaga kendali atas diri sendiri. Akhirnya, pahami bahwa batasan emosional bukanlah bentuk egoisme, melainkan tanda cinta kepada diri sendiri. Dengan melindungi kesehatan mental dan emosional Anda sebenarnya juga memberi pasangan kesempatan untuk melihat dan menghormati nilai diri Anda. Hubungan yang sehat hanya bisa tumbuh ketika kedua belah pihak memiliki batasan yang jelas dan saling menghargai. Ketika batasan emosional Anda kokoh, Anda akan mulai merasa lebih tenang dan tidak lagi terlalu terpengaruh oleh sikap pasangan yang kurang menghargai. Ini adalah langkah penting menuju hubungan yang lebih seimbang dan damai. Ketiga, alihkan fokus dari pasangan ke diri Anda sendiri. Ketika pasangan Anda tidak lagi menghargai Anda, insting pertama mungkin adalah mencari cara untuk mendapatkan perhatian atau cinta mereka kembali. Namun seringkali, upaya tersebut hanya membuat Anda semakin kehilangan kendali atas diri sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kunci kebahagiaan adalah mengalihkan fokus dari hal-hal yang berada di luar kendali Anda ke apa yang benar-benar dapat Anda atur, yaitu diri Anda sendiri. Dalam hubungan, kita sering terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan kita bergantung pada bagaimana pasangan memperlakukan kita. Ini adalah perangkap emosional yang sulit dihindari. Stoikisme menantang kita untuk memikirkan ulang keyakinan ini. Kebahagiaan sejati, menurut Marcus Aurelius, adalah hasil dari hidup selaras dengan nilai-nilai kita, bukan karena persetujuan orang lain. Dengan mengalihkan fokus dari pasangan yang tidak menghargai Anda ke perjalanan pribadi Anda mengambil kembali kendali atas hidup Anda. Pertama, evaluasi kebutuhan emosional Anda. Apa yang benar-benar Anda inginkan dari hubungan ini? Apakah pengakuan pasangan Anda menjadi satu-satunya ukuran kebahagiaan Anda? Ketika Anda jujur pada diri sendiri, Anda mungkin menyadari bahwa banyak dari kebutuhan emosional Anda dapat dipenuhi tanpa bergantung pada pasangan. Misalnya, Anda bisa mencari dukungan dari teman, keluarga, atau kegiatan yang membuat Anda merasa berarti, seperti hobi atau proyek pribadi. Kemudian, gunakan momen ini untuk mengenal diri Anda lebih dalam. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Jika pasangan Anda tidak menghargai Anda, lihat ini sebagai peluang untuk memperbaiki hubungan Anda dengan diri sendiri. Misalnya, mulailah mengeksplorasi minat yang selama ini Anda abaikan. Apakah Anda selalu ingin mencoba melukis, menulis, atau bahkan memulai bisnis kecil? Dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang memperkaya, Anda akan menemukan kembali nilai diri Anda tanpa perlu validasi dari orang lain. Selain itu, luangkan waktu untuk mempraktikkan perawatan diri secara mendalam, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Meditasi, olahraga, atau membaca karya-karya filsafat Stoik dapat membantu Anda mendapatkan perspektif baru. Ingat, menurut Epictetus, kebebasan terbesar adalah memiliki kendali penuh atas pikiran dan tindakan Anda sendiri. Alihkan juga fokus Anda pada cara memperbaiki pola pikir. Alih-alih memikirkan bagaimana pasangan Anda tidak menghargai Anda, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Perspektif seperti ini membantu Anda menghindari sikap sebagai korban
dan mulai melihat diri Anda sebagai individu yang kuat. Ketika Anda mengalihkan fokus dari pasangan ke diri Anda sendiri, Anda tidak hanya membangun kehidupan yang lebih memuaskan, tetapi juga menciptakan energi positif yang menarik. Pasangan Anda mungkin mulai memperhatikan perubahan ini, tetapi itu bukan tujuan utama Anda. Tujuannya adalah untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam diri Anda, terlepas dari bagaimana pasangan Anda bertindak. Langkah ini tidak hanya mengubah cara Anda melihat hubungan, tetapi juga mengubah cara Anda melihat diri Anda sendiri. Anda menjadi individu yang lebih mandiri, percaya diri, dan penuh makna. Keempat, terima kenyataan tanpa penyesalan. Ketika pasangan Anda tidak lagi menghargai Anda, mungkin timbul dorongan untuk terus memikirkan masa lalu. Anda mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Atau apa yang bisa saya lakukan berbeda? Pikiran-pikiran ini dapat membelenggu Anda dalam rasa sakit dan frustrasi. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa menerima kenyataan apa adanya adalah langkah utama untuk mencapai kedamaian batin. Filosofi Stoik berfokus pada konsep amor fati, yang berarti mencintai takdir. Ini bukan sekadar menerima keadaan dengan pasrah, tetapi mengadopsi pola pikir bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan Anda. Dalam hubungan, ini berarti menerima fakta bahwa pasangan Anda mungkin telah berubah, dan itu bukan sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Daripada melawan kenyataan atau menyesali apa yang terjadi, fokuslah untuk menemukan makna dalam pengalaman tersebut. Langkah pertama untuk menerima kenyataan adalah menghindari perlawanan terhadap emosi Anda. Tidak apa-apa untuk merasa kecewa, terluka, atau bahkan marah. Biarkan diri Anda merasakan emosi tersebut, tetapi jangan biarkan mereka menguasai Anda. Ingatlah bahwa emosi adalah respons alami, tetapi bagaimana Anda merespons emosi tersebut adalah pilihan Anda. Dalam Stoikisme, ini disebut apatia, ketenangan pikiran yang datang dari memahami bahwa emosi tidak harus mengendalikan tindakan Anda. Kemudian fokus pada apa yang masih Anda miliki, bukan pada apa yang hilang. Marcus Aurelius pernah berkata, jika Anda merasa kehilangan sesuatu, ingatlah semua yang Anda miliki, dan betapa Anda tidak akan pernah bisa kehilangannya, kecuali Anda memilih untuk melupakannya. Dalam hubungan, ini bisa berarti menghargai pelajaran yang Anda dapatkan, momen indah yang telah berlalu, atau bahkan kesempatan untuk tumbuh sebagai individu yang lebih kuat. Selain itu, berhenti menyalahkan diri sendiri atau pasangan atas apa yang terjadi. Menyalahkan hanya akan memperburuk luka dan menghambat proses penyembuhan. Sebaliknya, terimalah bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan dan hubungan. Tidak semua hal dirancang untuk bertahan selamanya, tetapi setiap hal memiliki peran penting dalam membentuk siapa Anda saat ini. Penting juga untuk melatih diri melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas. Apa yang tampak sebagai kehilangan besar hari ini mungkin adalah awal dari sesuatu yang lebih baik di masa depan. Misalnya, pengalaman ini mungkin mendorong Anda untuk menjadi lebih mandiri atau menemukan makna baru dalam hidup Anda. Akhirnya, jadikan penerimaan ini sebagai bentuk pembebasan, bukan menyerah. Dengan menerima kenyataan tanpa penyesalan, Anda tidak hanya melepaskan beban emosional, tetapi juga membuka diri untuk peluang baru. Hubungan Anda dengan pasangan mungkin berubah, tetapi itu tidak berarti hidup Anda kehilangan arah. Dengan menerima kenyataan apa adanya, Anda melangkah maju dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Anda tidak lagi terperangkap dalam masa lalu, melainkan hidup dengan sepenuh hati di masa kini. Kelima, ubah rasa sakit menjadi kekuatan. Rasa sakit yang muncul ketika pasangan Anda tidak lagi menghargai, Anda dapat terasa seperti luka yang sulit disembuhkan. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa setiap rasa sakit adalah kesempatan untuk tumbuh. Dalam momen-momen tergelap, itulah kekuatan sejati Anda ditemukan. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, kesulitan memperkuat pikiran seperti kerja keras memperkuat tubuh. Jadi, alih-alih melihat rasa sakit ini sebagai akhir, pandanglah sebagai awal baru untuk menemukan potensi dalam diri Anda. Langkah pertama untuk mengubah rasa sakit menjadi kekuatan adalah menerima bahwa rasa sakit adalah bagian dari perjalanan hidup. Kita cenderung ingin menghindari atau mengabaikannya, tetapi kenyataannya, rasa sakit itu sendiri
adalah guru yang sangat efektif. Ketika Anda menghadapi kekecewaan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Mungkin Anda belajar untuk menetapkan batasan yang lebih sehat, atau mungkin Anda menyadari pentingnya menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Berikutnya, gunakan rasa sakit sebagai bahan bakar untuk membangun diri Anda kembali. Jika pasangan Anda tidak lagi menghargai Anda, jadikan momen ini sebagai motivasi untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang konkret, baik itu dalam karier, kesehatan, atau hubungan sosial. Misalnya, gunakan waktu yang biasanya Anda habiskan memikirkan pasangan untuk meningkatkan keterampilan baru, seperti belajar bahasa asing atau berolahraga. Setiap langkah kecil yang Anda ambil tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan diri Anda, tetapi juga membantu Anda merasa lebih berdaya. Stoikisme juga mendorong refleksi mendalam melalui praktik journaling. Tuliskan perasaan Anda setiap hari, bukan untuk mengasihani diri sendiri, tetapi untuk memahami pola pikir Anda dan mengidentifikasi area yang bisa Anda perbaiki. Ketika Anda melihat catatan harian ini, Anda akan mulai menyadari seberapa jauh Anda telah berkembang, bahkan di tengah rasa sakit. Selain itu, ubah fokus Anda dari apa yang hilang menjadi apa yang bisa Anda ciptakan. Jika hubungan Anda dulu adalah sumber kebahagiaan, kini Anda memiliki kesempatan untuk menciptakan kebahagiaan dalam diri sendiri. Mulailah mengejar hal-hal yang membuat Anda merasa hidup. Mungkin itu berkebun, memasak, menulis, atau bepergian. Dalam proses ini, Anda tidak hanya akan menemukan kembali diri Anda, tetapi juga menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain. Penting juga untuk mengingat bahwa kekuatan sejati tidak berarti mengabaikan rasa sakit, tetapi menerima dan mengelolanya dengan bijaksana. Jika Anda merasa terbebani oleh emosi, Stoikisme mengajarkan untuk fokus pada napas Anda dan kembali ke momen saat ini. Dengan tetap hadir, Anda melatih diri untuk tidak terjebak dalam pikiran negatif yang berlebihan. Akhirnya, gunakan pengalaman ini untuk membantu orang lain. Ketika Anda berhasil mengatasi rasa sakit Anda memiliki kemampuan untuk menjadi inspirasi bagi orang lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan berbagi cerita dan kebijaksanaan Anda tidak hanya memberikan dukungan kepada mereka, tetapi juga memperkuat rasa tujuan dalam diri Anda sendiri. Rasa sakit bukanlah akhir dari perjalanan Anda. Itu adalah batu loncatan untuk menjadi individu yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda lebih tangguh dari yang pernah Anda bayangkan. Keenam, menjaga martabat di tengah perubahan. Ketika pasangan Anda tidak lagi menghargai Anda, godaan untuk memohon, berdebat, atau mencoba mengubah pikiran mereka mungkin terasa kuat. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa martabat adalah salah satu aset paling berharga yang dimiliki seseorang, dan menjaga martabat adalah cara terbaik untuk merespons perubahan dalam hubungan. Martabat bukan berarti menutup diri dari emosi atau berpura-pura tidak peduli. Sebaliknya, itu berarti menghormati diri sendiri dengan bertindak secara bijaksana, bukan reaktif. Dalam situasi seperti ini, menjaga martabat dimulai dengan menerima kenyataan bahwa Anda tidak dapat mengendalikan perilaku pasangan, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda meresponsnya. Langkah pertama adalah menahan dorongan untuk mencari validasi dari pasangan Anda. Ketika mereka tidak menghargai Anda, mencoba membuktikan nilai Anda hanya akan memberikan mereka kekuasaan lebih atas emosi Anda. Sebaliknya, fokuslah pada tindakan yang mencerminkan rasa hormat terhadap diri sendiri. Misalnya, jika pasangan berbicara dengan nada meremehkan, alih-alih merespons dengan kemarahan, pilih untuk tetap tenang dan tegas. Sikap ini menunjukkan bahwa Anda menghargai diri Anda terlalu tinggi untuk terlibat dalam konflik yang tidak produktif. Kemudian, latih komunikasi yang penuh kejelasan dan penghormatan. Jika Anda merasa perlu menyampaikan perasaan Anda, lakukan dengan cara yang tidak defensif. Pilih kata-kata yang mencerminkan kekuatan batin Anda. Misalnya, daripada mengatakan, "Kenapa kamu tidak peduli padaku lagi?" Coba katakan, "Saya merasa hubungan ini telah berubah dan saya ingin kita berbicara secara jujur tentang bagaimana kita bisa melanjutkannya." Pendekatan ini menunjukkan bahwa Anda menghargai martabat Anda sendiri tanpa menyerang pasangan.
Stoikisme juga mengajarkan pentingnya memahami bahwa tindakan orang lain tidak selalu tentang Anda. Pasangan yang tidak menghargai Anda mungkin bertindak berdasarkan masalah mereka sendiri, bukan karena Anda kurang bernilai. Dengan memahami ini, Anda bisa melepaskan diri dari siklus menyalahkan diri sendiri dan memfokuskan energi Anda pada hal-hal yang lebih konstruktif. Selain itu, menetapkan batasan adalah cara penting untuk menjaga martabat Anda. Jika pasangan Anda terus menunjukkan perilaku yang merendahkan, Anda memiliki hak untuk menarik diri secara emosional dan fisik dari situasi tersebut. Batasan ini bukanlah tindakan menyerah, melainkan cara untuk melindungi harga diri Anda. Penting juga untuk tidak mengorbankan prinsip Anda demi mempertahankan hubungan. Epictetus mengingatkan kita, lebih baik kehilangan seseorang daripada kehilangan diri Anda. Dalam konteks hubungan, ini berarti Anda harus tetap setia pada nilai-nilai dan integritas Anda, bahkan jika itu berarti melepaskan pasangan yang tidak lagi menghargai Anda. Terakhir, temukan kekuatan dalam ketenangan. Ketika Anda menjaga martabat Anda mengirim pesan yang jelas, Anda adalah individu yang berharga dan Anda tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk merasa utuh. Ketenangan ini tidak hanya memberikan rasa damai, tetapi juga membuat orang lain melihat Anda dengan rasa hormat yang baru. Menjaga martabat Anda bukan hanya tentang mempertahankan harga diri, itu adalah pernyataan kepada diri sendiri bahwa Anda layak mendapatkan hubungan yang saling menghormati. Dengan memilih untuk bertindak dengan martabat, Anda menunjukkan bahwa cinta sejati dimulai dari menghargai diri sendiri. Ketujuh, melepaskan dengan hati yang lapang. Melepaskan seseorang yang pernah menjadi bagian penting dari hidup Anda adalah salah satu tantangan emosional terbesar. Namun stoikisme mengajarkan bahwa melepaskan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti dari kekuatan dan kebijaksanaan. Dalam pandangan stoik, semua hal dalam hidup bersifat sementara dan menerima kenyataan ini adalah langkah awal untuk menemukan kedamaian batin. Seni melepaskan dimulai dengan mengubah cara pandang Anda terhadap kehilangan. Marcus Aurelius berkata, ketika sesuatu hilang darimu, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya hilang? Apakah itu sesuatu yang benar-benar milikmu? Dalam konteks hubungan, pasangan Anda bukanlah milik Anda. Mereka adalah individu bebas dengan kehendak mereka sendiri. Dengan menyadari bahwa Anda tidak pernah benar-benar memiliki mereka, Anda membebaskan diri dari rasa kepemilikan yang hanya menambah beban emosional. Langkah berikutnya adalah memisahkan rasa kehilangan dari nilai diri Anda. Banyak orang merasa bahwa kehilangan pasangan berarti mereka gagal atau tidak cukup baik. Namun, stoikisme mengingatkan kita bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Anda tetap utuh dan berharga, terlepas dari hubungan yang telah berakhir. Untuk melepaskan dengan hati yang lapang, penting juga untuk mengingat momen-momen baik yang Anda bagikan tanpa membiarkan kenangan itu membelenggu Anda. Lihatlah pengalaman tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup Anda, pelajaran berharga yang membantu Anda tumbuh. Misalnya, jika hubungan tersebut mengajarkan Anda untuk lebih sabar, bersyukur, atau mencintai tanpa syarat, maka hubungan itu telah memberikan kontribusi yang tidak ternilai bagi perkembangan diri Anda. Praktik meditasi atau refleksi juga dapat membantu dalam proses melepaskan. Luangkan waktu untuk duduk dalam keheningan dan renungkan apa yang telah terjadi. Alihkan fokus Anda dari apa yang hilang ke apa yang masih Anda miliki. Pusatkan perhatian pada napas Anda yang mengingatkan Anda bahwa hidup terus berjalan dan Anda masih memiliki kekuatan untuk melangkah maju. Selain itu, hindari menyimpan dendam atau kebencian terhadap pasangan Anda. Epictetus mengingatkan, orang yang menyakiti kita hanya bisa melukai kita jika kita membiarkannya. Melepaskan dendam adalah langkah penting untuk melepaskan sepenuhnya. Jangan biarkan energi negatif menguasai pikiran Anda. Gantikan dengan rasa syukur atas pelajaran yang Anda peroleh. Penting juga untuk mengingat bahwa melepaskan tidak berarti melupakan. Itu berarti menerima apa yang telah terjadi dan memilih untuk tidak terikat secara emosional pada masa lalu. Anda bisa menghormati kenangan itu tanpa membiarkannya membatasi masa depan Anda. Akhirnya, temukan kebebasan dalam melepaskan.
Ketika Anda benar-benar melepaskan, Anda memberikan ruang bagi diri Anda untuk berkembang. Anda membuka pintu untuk peluang baru, hubungan baru, dan kebahagiaan yang mungkin selama ini tertahan oleh keterikatan Anda pada masa lalu. Melepaskan dengan hati yang lapang adalah seni menemukan kedamaian di tengah perubahan. Dengan melepaskan, Anda tidak kehilangan siapa diri Anda. Anda justru menemukan versi diri Anda yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kedelapan, memprioritaskan diri sendiri tanpa rasa bersalah. Ketika hubungan mulai berubah dan pasangan Anda tidak lagi menghargai Anda, salah satu langkah terpenting yang dapat Anda ambil adalah memprioritaskan diri sendiri. Namun bagi banyak orang, tindakan ini seringkali disertai rasa bersalah. Seolah-olah fokus pada kebutuhan sendiri adalah bentuk egoisme. Dalam filsafat stoikisme, memprioritaskan diri bukanlah egoisme. Itu adalah bentuk cinta diri yang sehat dan perlu. Langkah pertama untuk memprioritaskan diri tanpa rasa bersalah adalah memahami bahwa Anda bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesejahteraan Anda sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan tindakan orang lain merampas kedamaian batinmu." Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana pasangan Anda memperlakukan Anda, tetapi Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda merawat diri sendiri. Salah satu cara praktis untuk mulai memprioritaskan diri adalah dengan menetapkan waktu khusus untuk diri Anda. Ini bisa berupa waktu untuk merenung, berolahraga, belajar, atau sekadar menikmati hobi yang membuat Anda bahagia. Dengan menjadikan diri Anda prioritas, Anda mengirimkan pesan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa kebutuhan Anda sama pentingnya. Selain itu, berhentilah merasa perlu untuk selalu memenuhi ekspektasi pasangan atau orang lain. Dalam hubungan yang tidak sehat, ada kecenderungan untuk mengorbankan kebutuhan pribadi demi menjaga hubungan. Namun stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hidup yang selaras dengan nilai-nilai Anda, bukan dari memenuhi harapan orang lain. Jika Anda merasa kewalahan karena selalu memberikan lebih dari yang Anda terima, berhenti sejenak dan evaluasi kembali batasan Anda. Rasa bersalah yang muncul ketika memprioritaskan diri seringkali berasal dari anggapan bahwa Anda bertanggung jawab atas perasaan pasangan Anda. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa emosi orang lain adalah tanggung jawab mereka, bukan Anda. Misalnya, jika Anda memutuskan untuk menghabiskan waktu sendiri untuk memulihkan energi dan pasangan Anda merasa tersinggung, itu adalah reaksi mereka, bukan kesalahan Anda. Langkah berikutnya adalah memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Habiskan waktu untuk mengenali apa yang benar-benar Anda butuhkan dan inginkan. Tuliskan tujuan jangka panjang Anda, nilai-nilai Anda, dan hal-hal yang membuat Anda merasa hidup. Dengan memahami diri sendiri lebih baik, Anda dapat membuat keputusan yang mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan Anda, tanpa merasa perlu meminta izin dari siapapun. Ketika memprioritaskan diri, penting untuk melakukannya dengan rasa hormat terhadap orang lain. Ini bukan tentang mengabaikan pasangan atau bersikap dingin, melainkan tentang menemukan keseimbangan antara memberi dan menerima. Anda tetap bisa menunjukkan kebaikan dan pengertian, tetapi tidak dengan mengorbankan diri sendiri. Akhirnya ingatlah bahwa memprioritaskan diri sendiri adalah tindakan pemberdayaan, bukan penolakan terhadap orang lain. Dengan merawat diri Anda menciptakan versi diri yang lebih kuat dan lebih bahagia. Ini tidak hanya menguntungkan Anda, tetapi juga memungkinkan Anda untuk lebih hadir dan tulus dalam hubungan apapun yang Anda miliki di masa depan. Dengan memprioritaskan diri sendiri tanpa rasa bersalah, Anda menegaskan bahwa Anda berhak mendapatkan cinta, perhatian, dan penghargaan, dimulai dari diri Anda sendiri. Terakhir, melangkah maju dengan hati yang penuh harapan dan kekuatan. Ketika hubungan Anda mengalami perubahan besar dan pasangan Anda tidak lagi menghargai Anda, langkah terakhir yang paling penting adalah melangkah maju. Melangkah maju bukan berarti melupakan segalanya atau mengabaikan rasa sakit yang telah Anda alami. Sebaliknya, itu adalah tindakan memilih untuk menjalani hidup dengan hati yang penuh harapan dan kekuatan, terlepas dari masa lalu yang telah Anda tinggalkan. Melangkah maju dimulai dengan keyakinan bahwa Anda memiliki kendali penuh atas masa depan Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa kehidupan adalah hasil dari pilihan-pilihan kita,
bukan keadaan di luar kendali kita. Epictetus pernah berkata, apapun yang terjadi di luar dirimu tidaklah seharusnya menentukan kebahagiaanmu. Dengan kata lain, meskipun hubungan Anda telah berubah, Anda masih memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan di dalam hidup Anda sendiri. Langkah pertama dalam melangkah maju adalah memaafkan, tidak hanya pasangan Anda tetapi juga diri Anda sendiri. Memaafkan bukan berarti membenarkan perlakuan buruk. Itu berarti melepaskan beban emosional yang menghambat Anda. Dengan memaafkan, Anda membebaskan diri dari rasa sakit yang terus-menerus dan membuka ruang untuk penyembuhan. Selanjutnya, buatlah visi baru untuk masa depan Anda. Apa yang ingin Anda capai? Siapa yang ingin Anda menjadi? Luangkan waktu untuk menuliskan tujuan-tujuan baru dan rencana konkret untuk mencapainya. Dengan memiliki tujuan yang jelas, Anda memberi diri Anda arah yang positif dan menggantikan fokus dari apa yang hilang ke apa yang dapat Anda bangun. Bagian penting lainnya dari melangkah maju adalah menemukan komunitas atau hubungan baru yang mendukung. Berada di sekitar orang-orang yang menghargai dan mendukung Anda dapat membantu mengingatkan Anda bahwa ada cinta dan penghargaan di luar sana. Hubungan baru ini tidak harus romantis, bisa berupa persahabatan, koneksi dengan keluarga, atau bahkan komunitas yang berbagi minat yang sama. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya bersyukur, bahkan di tengah kesulitan. Meskipun kehilangan pasangan terasa menyakitkan, pasti ada pelajaran yang dapat Anda ambil dari pengalaman tersebut. Renungkan momen-momen yang mengajarkan Anda tentang cinta, kesabaran, atau bahkan kekuatan Anda sendiri. Rasa syukur ini tidak hanya membantu Anda sembuh, tetapi juga membuka pintu bagi hal-hal baik lainnya di masa depan. Terakhir, jangan takut untuk mencintai lagi. Ketika Anda telah sembuh dan menemukan kembali diri Anda, jangan biarkan rasa takut atau trauma masa lalu menghalangi Anda dari membangun hubungan baru. Ingatlah bahwa setiap orang berbeda dan pengalaman masa lalu tidak selalu menentukan masa depan Anda. Melangkah maju dengan hati yang penuh harapan dan kekuatan berarti memilih untuk hidup dengan keberanian, bukan ketakutan. Itu berarti menerima masa lalu Anda tanpa membiarkannya membelenggu Anda. Dengan melangkah maju, Anda bukan hanya menunjukkan kepada dunia bahwa Anda kuat, Anda juga menunjukkan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda layak untuk mendapatkan cinta, kebahagiaan, dan kehidupan yang penuh arti. Menghadapi situasi di mana pasangan Anda tidak lagi menghargai Anda adalah perjalanan yang penuh tantangan. Namun melalui prinsip-prinsip stoikisme, dari menerima kenyataan, memprioritaskan diri sendiri, hingga melangkah maju dengan hati yang penuh harapan, Anda dapat menemukan kekuatan dan kebijaksanaan untuk mengatasi rasa sakit ini. Ingatlah bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda merespon, bagaimana Anda sembuh, dan bagaimana Anda melangkah maju. Jadikan pengalaman ini sebagai peluang untuk tumbuh dan menemukan versi diri Anda yang lebih kuat. Jika Anda merasa terinspirasi oleh perjalanan ini, bagikan cerita Anda dengan orang lain. Anda tidak tahu seberapa besar dampaknya pada orang-orang yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Bersama-sama, kita bisa saling menguatkan dan menemukan kedamaian dalam menghadapi tantangan hidup. Mulailah sekarang, pilih untuk menghargai diri sendiri, hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda, dan ciptakan masa depan yang layak Anda jalani. Anda layak untuk bahagia. Menghadapi situasi di mana pasangan Anda tidak lagi menghargai Anda adalah perjalanan yang penuh tantangan. Namun melalui prinsip-prinsip stoikisme, dari menerima kenyataan, memprioritaskan diri sendiri, hingga melangkah maju dengan hati yang penuh harapan, Anda dapat menemukan kekuatan dan kebijaksanaan untuk mengatasi rasa sakit ini. Ingatlah bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda merespon, bagaimana Anda sembuh, dan bagaimana Anda melangkah maju. Jadikan pengalaman ini sebagai peluang untuk tumbuh dan menemukan versi diri Anda yang lebih kuat. Jika Anda merasa terinspirasi oleh perjalanan ini, bagikan cerita Anda dengan orang lain. Anda tidak tahu seberapa besar dampaknya pada orang-orang yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Bersama-sama,
kita bisa saling menguatkan dan menemukan kedamaian dalam menghadapi tantangan hidup. Mulailah sekarang, pilih untuk menghargai diri sendiri, hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda, dan ciptakan masa depan yang layak Anda jalani. Anda layak untuk bahagia.